Sebelum tanya jawab nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Jadi kami bisa melakukan yang terlebih dahulu bertanya. Eh, Mungkin selanjutnya adalah pembukaan oleh Kepala UKPBJ, dalam hal ini Bapak Dodi Setiawan Suwondo, STMM. Pada Pak Dodi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak host Bapak Kelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati para PPK di unit pelaksana teknis, ya, kantor SAR maupun balai, para pejabat pengadaan di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan, tentunya yang ada di UPT maupun yang ada di kantor pusat, lalu sekretaris atau sekretariat PPK kantor pusat Basarnas. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi, masih dapat bertatap muka walaupun melalui daring. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini sedianya tadi Pak Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Umum akan membuka, tapi karena mendadak beliau ada kegiatan di pagi hari ini, jadi diwakilkan kepada saya untuk sedikit memberikan intro, ya kan, terkait pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi pelaksanaan proses pemilihan atau proses pengadaan barang jasa melalui e-purchasing yang dilaksanakan melalui katalog. Bapak Ibu PPK dan pelaku pengadaan, ya, jadi saya sebut pelaku pengadaan di lingkungan Basarnas. Seperti kita ketahui bersama, tentunya dalam proses pemilihan itu tentunya ada tahapan-tahapannya yang kita ketahui, ya. Itu juga diatur di dalam Perpres 12 tahun 2021. Yang pertama itu melalui e-purchasing. Lalu ada penunjukan langsung, ada pengadaan langsung, tender cepat, dan tender seleksi. Nah, tentunya tahapan-tahapan ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan pengadaan ataupun pembelian barang yang akan dilaksanakan di masing-masing satker. Nah, dalam hal ini kami di UKPBJ, di Biro Humas dan Umum, tentunya melihat karena memang eranya sekarang sudah memasuki era pengadaan secara elektronik. Itu juga sudah diatur di dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 bahwa paling lambat di tahun 2024 itu pengadaan harus dilaksanakan secara elektronik. Nah, jadi intinya memang semua kegiatan yang selama ini dilaksanakan secara konvensional atau manual itu sudah tidak bisa dilaksanakan di tahun 2024, jadi tahun depan, ya. Nah, dalam hal itu memang persiapan itu kami menyoroti bahwa, menggarisbawahi bahwa banyaknya kegiatan yang memang
biasa di Bapak Ibu laksanakan, terutama ya yang di bawah 200 juta itu dilaksanakan secara manual atau konvensional. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini mulai kita bisa beralih untuk menggunakan pengadaan melalui purchasing dan dilaksanakan melalui e-katalog. Kalau dalam e-purchasing sendiri kan memang ada dua, yaitu bisa dengan menggunakan toko daring. Kalau toko daring dulu memang biasanya untuk nilai di bawah 200 juta, namun sekarang sudah bisa di atas 200 juta, sudah banyak sekali. Dan juga yang berikutnya, selain ada toko daring, ada e-katalog. Nah, e-katalog itu sendiri terbagi, e-katalog nasional, ya, itu yang leading sektornya adalah LKPP, lalu e-katalog lokal yang dibuat dan diproses oleh Pemda, dan e-katalog secara sektoral di masing-masing kementerian lembaga. Alhamdulillah Basarnas sendiri sudah ada etalase di e-katalog sektoral, dan sudah ada beberapa produk yang memang sudah disiapkan di dalam etalase katalog sektoral tersebut. Nah, dalam hal ini memang yang akan nanti akan dijelaskan oleh narasumber bahwa kita menggarisbawahi dari e-purchasing terutama menggunakan e-katalog. Karena kalau melihat dari proses kenapa kita lebih sering menggunakan, nanti akan lebih sering menggunakan e-purchasing ini, karena kalau kami lihat kan memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya terkait dengan kebutuhan terkait dengan program kerja di masing-masing satker, ya seperti alat kantor, lalu ada kebutuhan dari konsumsi, maupun jasa konsultasi dan jasa lainnya, itu seyogianya atau sebaiknya sudah bisa dilaksanakan melalui e-katalog. Nah, ini dalam hal ini, nanti setelah kegiatan ini tentunya kami berharap para pelaku pengadaan, PPK maupun pejabat pengadaan, itu bisa mulai mendorong atau mensosialisasikan kembali kepada tentunya mitra-mitra yang selama ini sudah menjalin hubungan kerja, ya kan, di lingkungan kantor SAR maupun unit kerja masing-masing, ya kan. Jadi nanti kita minta bahwa mitra-mitra itu bisa mendaftarkan atau membuat akun di katalog sektoral atau di katalog, ya kan, bisa di katalognya yang secara nasional maupun di sektoralnya milik Basarnas. Kalau misalnya yang nasional nanti mungkin langsung korespondennya dengan LKPP, lalu apabila akan mendaftarkan di katalog sektoral, tentunya nanti yang menjadi administratornya adalah dari UKPBJ. Jadi sama saja. Nah, ini juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa rajin-rajin nih melihat katalog-katalog sektoral yang ada di kementerian lembaga ataupun katalog yang bersifat nasional yang ada di Pemdanya masing-masing. Nah, ini juga misalnya kantor SAR, itu nggak ada salahnya nanti misalnya melaksanakan transaksi pembelian barang di katalog nasional yang sudah dibuat pemerintah daerahnya masing-masing, itu tidak ada masalah, ya kan? Jadi tentunya dengan proses pengadaan secara elektronik ini, ya kan, atau e-purchasing, pembelian barang secara e-purchasing ini akan lebih meningkatkan proses pengadaan. Dalam hal ini adalah mempermudah, lalu pengadaannya juga lebih cepat, ya kan, dan lebih akuntabel. Ya, ini yang kita garis bawahi bahwa lebih akuntabel. Jadi ibaratnya sama saja kita nanti membeli seperti di toko online, ya kan, di Tokopedia misalnya, ataupun di
Shopee lah sejenisnya itu sama saja. Jadi memang harga yang tercantum di situ sudah harga keseluruhan ya kan gitu. Jadi itu lebih akuntabel dan lebih transparan. Tentunya lebih cepat juga prosesnya, ya kan. Nah ini dalam hal ini nanti kami harapkan Bapak Ibu pelaku pengadaan bisa mulai melaksanakan kegiatan melalui e-purchasing ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang ini memang yang menjadi titik beratnya adalah teman-teman, terutama yang di kantor besar ya, itu teman-teman dari Jawab Pengadaan dan juga yang di kantor pusat juga ya kan. Jadi misalnya hal-hal yang sederhana yang pembeliannya simple, sederhana, rutin ya itu bisa didaftarkan langsung penyedianya melalui etalase yang sudah tersedia. Baik itu saja. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada narasumber ataupun teman-teman yang ada di UKPBJ. Mungkin itu saja sedikit pembuka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Keli selaku pembuka atau pembawa acara. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Pak Dodi atas pembukaannya pada kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan sedikit ya kepada teman-teman bagaimana proses secara elektronik itu sangat penting ya untuk ketransparan juga akuntabel yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut kepada narasumber. Mungkin meningkat ke acara selanjutnya adalah pemaparan oleh Mas Niko selaku jabatan fungsional staf ahli pengadaan, staf ahli sejago jabatan fungsional PBBJ ahli pertama. Kepada Mas Niko kami persilahkan. Sudah masuk. Baik, terima kasih Pak Kli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk Bapak Ibu daerah Wita dan Wit ini ya. Enggak dipoto kita, enggak usah. Capture. Ya. Suara saya terdengar nggak sih? Oh iya. Baik Bapak Ibu, saya ingin pertama-tama ingin menekankan sebelum masuk ke materi, sering saya menekankan bahwa pengadaan barang jasa itu banyak yang persepsinya itu yang di atas 200 juta atau yang melalui SPK. Padahal pengadaan barang jasa itu lingkupnya sangat luas. Lingkupnya termasuk kita beli konsumsi, hotel, tiket pesawat, itu semua pengadaan barang dan jasa. Nah itulah mengapa sekarang ini pemerintah khususnya melalui LKPP memudahkan menjembatani melalui e-purchasing ada katalog elektronik dan toko daring. Nah, toko daring itu untuk barang atau jasa yang sifatnya sederhana, standar, atau yang memiliki sifat resiko yang rendah. Baik, mohon izin saya share screen untuk langsung saja ke paparan. Selfie. Ini udah muncul. Di sini udah. Ini kan belum. Oh, sudah. Udah. Tampilannya dari belum berubah ya. Udah. Nah, sebentar ini agak layar hitamnya muncul.
Ya. Baik, langsung ke paparan kita hari ini Bapak Ibu ya. Sesuai undangan dan sudah dibuka oleh Pak Dodi selaku Kepala UKBBJ, dan jabatan strukturalnya kalau di kantor pusat ini Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Hari ini akan membahas tentang atau sharing tentang e-purchasing melalui katalog elektronik. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu mengenai e-purchasing. Apa itu e-purchasing? Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Terus ada katalog elektronik ini memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang jasa. Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, yaitu pengelolanya langsung LKPP, katalog elektronik sektoral, pengelolanya masing-masing UKPBJ Kementerian Lembaga, dan katalog elektronik lokal, pengelolanya masing-masing UKPBJ Pemda. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau LKPP, berdasarkan tadi ya, nasional, sektoral, dan lokal. Nah, kalau barang jasa yang ditransaksikan melalui toko daring itu kriterianya ada standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat resiko rendah, dan harganya sudah terbentuk di pasar. Tapi ini masih simpang siur, soalnya misal ATK aja sekarang sudah banyak dijual di katalog elektronik juga, termasuk di etalasenya Basarnas yang difasilitasi dari LKPP itu ada ATK. Padahal kalau melihat sesuai dari aturannya ini di Perlem 9 kan, kalau toko daring itu kriterianya standar, sifatnya resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. Tapi tergantung dari user masing-masing, silahkan mau menggunakan toko daring atau katalog, boleh-boleh saja. Nah, barang jasa sebagai maksud pada angka 5, yaitu toko daring ini, tidak ditayangkan pada katalog elektronik. Jadi pemerintah dalam hal LKPP ini, katalog elektronik itu peruntukannya untuk barang-barang yang kebalikannya dari toko daring. Termasuk kalau kita ada produk-produk yang khusus, seperti di Basarnas kan kita ada alat-alat khusus untuk evakuasi, untuk rescue, nah itu kan spesifik bisa kita tayangkan di katalog sektoral kita. Termasuk di Basarnas sekarang itu sudah ada 7 katalog, 7 etalase, dan 1 yang baru dibuat kemarin ada kantong mayat. Rencananya mau nambah lagi, nanti Bapak Ibu bisa pantau di katalog, di etalasenya Basarnas. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari e-purchasing ini adalah agar mendapatkan barang jasa menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Ini yang paling penting. Karena selama ini pengadaan kan manual. Manual misal kita belanja ATK, itu kan paling minta siup, akte, macam-macam, tebel banget itu Bapak Ibu ya. Nah ini mulai kita alihkan secara elektronik. Kalau secara elektronik, dokumennya bisa lebih tipis, dan enaknya lagi, lebih bisa kita monitor atau tercatat secara elektronik. Soalnya kalau Pak Dodi selaku Kepala UKPBJ, waktu saya diberikan kesempatan untuk mendampingi Pak Dodi, misal ada pemeriksaan dari BPKP atau BPK, dari APIP itu mintanya data pengadaan langsung, tender, pokoknya yang semua pengadaan barang jasa yang di akun 52, 53 itu di kantor pusat, baik di Satker. Nah, disinilah kesulitan kita di UKPBJ memonitor. Padahal kan kalau pengadaan langsung, pencatatan manual kadang di kwitansinya beda, di pencatatannya beda, itu yang agak susah. Terus berikutnya, maksud tujuannya itu meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mempercepat penyerapan anggaran kementerian, lembaga, atau perangkat pemerintah daerah,
Karena kalau pakai katalog itu atau toko daring sekarang itu pembayarannya via virtual account yang diutamakan kalau malah. Kalau di toko daring ya, toko daring pakai MBIS. Virtual account kan bisa langsung transfer masuk ke rekening penyedia. Terus berikutnya adalah amanat Perpres 16/2018 yang diubah terakhir Perpres 12/2001, yaitu bahwa penyelenggaraan pengadaan barang jasa itu dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri dari SPSE dan sistem pendukungnya. Ada sirup, toko daring, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada menindaklanjuti dari Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini dasar hukumnya. Tentunya dasar hukum dari pengadaan barang jasa itu Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini infonya yang beredar, termasuk kemarin saya monitor di website sama IG-nya LKPP itu, nantinya pengadaan barang jasa pemerintah itu akan diwadahi dalam hukum undang-undang, jadi lebih tinggi nanti. Undang-undang pengadaan barang jasa publik kemarin bulan Maret ini draftnya sudah keluar, tapi saya belum bisa lihat. Nanti mungkin dasar hukum paling utamanya itu undang-undang pengadaan barang jasa publik nanti menggantikan Perpres ini. Terus dasar hukum yang berikutnya ada Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang sudah saya sebutkan tadi. Terus ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Terus yang terakhir ada keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Udah. Nah, ini metode pemilihan dalam e-processing katalog. Ini harusnya metode belanja ya, nggak apa-apa, belanja double, belanja katalog. Metode pemilihan e-processing katalog. Yang pertama ada negosiasi harga yang sering kita gunakan, ada mini kompetisi, kompetitif katalog. Negosiasi harga itu digunakan terhadap harga satuan produk yang telah mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. PPK atau PP atau pejabat pengadaannya dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan penyedia katalog elektronik. Secara garis besar, tahapan e-purchasing katalog ini dibagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Terus ada metode mini kompetisi. Mini kompetisi ini dilakukan apabila terdapat minimal 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk dan spesifikasi jenis yang sama. Nah, tujuan dari mini kompetisi ini untuk mendapatkan harga terbaik. Kompetitif katalog itu memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi. Jadi kompetitif ini khusus untuk pekerjaan konstruksi, berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Tapi ini metodenya belum ada ya, ini metodenya karena apabila fitur kompetitif katalog sudah tersedia pada aplikasi katalog elektronik. Ini belum sih. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita pakai selama ini adalah negosiasi harga. Nah, kalau ada yang bertanya apakah boleh menggunakan, maaf ini 3 harusnya. Dari 3 metode ini apakah harus memilih atau bagaimana? Silahkan, ini boleh memilih Bapak Ibu. Kalau negosiasi harga itu untuk memperhitungkan harga satuan, kalau mini kompetisi tujuannya untuk mendapatkan harga terbaik. Tapi kalau saya disuruh milih, saya milih negosiasi. Saya malah milih harga tertinggi. Nanti bisa dapat bonusnya banyak. Biasa. Nanti kita bahas di prakteknya nanti. Ya.
Nah, proses bisnis e-purchasing. Ini proses bisnis e-purchasing. Nah, kalau dulu kita menggunakan metode pengadaan langsung atau tender, kita itu memilih penyedia atau pelaku usaha. Kita milih penyedia yang mana. Nah, kalau menggunakan e-purchasing, itu pembelian kepada penyedia atau pembelian kepada pelaku usaha. Jadi bedanya kalau dulu tuh milih, sekarang membeli. Namanya aja electronic purchase, pembelian secara elektronik, membeli. Jadi tentunya kalau kita membeli kan membeli kepada orang atau pelaku usaha yang kita kenal, kan bisa ada negosiasi harganya berapa. Nah, situ. Nah, kita langsung untuk prakteknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pada buka laptop, kalau pas buka laptop sekalian kita praktek biar ilmunya bisa diterapkan. Jadi nanti udah siap pengadaan secara elektronik. Nah, ini saya sudah buat file berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara pembelian melalui katalog elektronik. Nah, ini sudah saya mudahkan. Ini yang keterangan nanti itu bisa di checklist atau ditambahkan keterangan apa, silahkan nanti bisa dipakai Bapak Ibu, supaya memudahkan dalam proses e-purchasing. Karena kan kalau kita beli, apalagi pakai uang negara, tentunya harus ada data atau dokumen yang harus dipersiapkan yang untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Nah, tahapan e-purchasing melalui katalog itu tadi ada dua, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Nah, persiapan ini untuk menentukan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempersiapkan referensi harga. Referensi harga itu gunanya untuk kita nanti menegosiasi atau dasar sebelum kita melakukan pembelian barang untuk penyelenggaraan e-purchasing katalog. Tahapan persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan spesifikasi teknis. Tentunya penyusunan spektek ini dilakukan oleh PPK dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi teknis mengacu pada dokumen spesifikasi teknis yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan kan tahapannya bersamaan dengan proses penyusunan RKKL itu. Kan ada identifikasi kebutuhan, kita butuhnya apa, misal laptop, berapa jumlahnya, kapan mau diadakan. Nah, itu di situlah sebenarnya sudah bikin, kalau di dokumen biasanya dibuat itu biasanya pakai TOR RAB itu biasanya. Ya, kan ada KAK-nya juga. Spesifikasi teknis dapat disesuaikan berdasarkan data atau informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang jasa, harga pelaku usaha, dan alternatif barang jasa sejenis. Ini apabila terdapat perubahan. Jadi nanti kan output dari perencanaan pengadaan di RKKL itu kan nanti keluar spesifikasi teknis. Nah, pada saat kita laksanakan kegiatannya, atau waktu kita mau beli barang atau jasanya, ternyata data itu atau informasi pasarnya itu berubah. Yang dulunya waktu kita survei, harganya 1.000, sekarang jadi 1.500. Nanti bisa disesuaikan. Ini bisa di checklist sudah atau dicentang, silahkan nanti. Nah, ini yang paling penting ini. Spesifikasi teknis telah memperhatikan prioritas penggunaan produk dalam negeri dengan urutan prioritas sebagai berikut. Yang A, terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%. Jadi penjumlahan TKDN plus BMP minimal 40%. Maka PPK atau pejabat pengadaan memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.
Kita langsung praktek aja sini ya. Misal beli apa ini ya? Di handphone. Laptop ya. Kalau laptop itu udah ada surat edarannya mengacu ke merek yang sudah kontrak payung LKPP. Apa namanya? Handphone coba ya. Nah, ini handphone. Misal setelah dari identifikasi kebutuhan di sini kan, kalau di katalog enaknya itu kita bisa melihat nilai TKDN BMP-nya. Di sini bisa kelihatan sini langsung. Misal kita butuhnya HP Apple ya. HP Apple sini ada nggak? Apple. Nah, ini. Misal di pagu anggaran kita ada pembelian belanja modal handphone atau tablet. Ini saya pilih Apple karena saya anggapannya pengen yang kelihatan keren, mewah Apple lah gitu kan. Ini dilihat dulu TKDN plus BMP-nya berapa. TKDN plus BMP-nya itu 35%. Padahal kalau sesuai judul ada di pagu atau di pak kita, belanja modal handphone atau tablet tadi. Nah, kita harus lihat di sini, mengacu ke sini dulu, spesifikasi teknis. Kalau ada produk, jumlah TKDN plus BMP-nya minimal 40%, maka PPK atau pejabat pengadaan wajib memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Padahal kalau lihat yang handphone tadi banyak yang di atas 40% ya. Kalau nggak salah yang Samsung yang tinggi itu. TKDN BMP-nya di atas 40. Nah, ini Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Ini TKDN BMP-nya 86,84%. Ternyata setelah kita identifikasi di sini atau dari websitenya Kemenperin, kelihatan di sini saya. Samsung mungkin. Intinya sebelum kita membeli barang atau jasa, kita melihat ini kebutuhannya. Kalau ada barang atau jasa yang memenuhi TKDN plus BMP itu mencapai 40% dan nilai TKDN-nya paling sedikit 25%, kita wajib membeli produk dalam negeri yang memiliki jumlah minimal TKDN plus BMP-nya 40% dan TKDN-nya paling sedikit 25%. Kan kalau ini ada ini, TKDN-nya 86%, berarti di atas 40%. Nah, kita kalau dengan sengaja memilih yang di bawah 40%, nanti kalau dari pemeriksaan APIP yang lihat aturan ini di Perpres 12, ini juga ada di pasal 66, nanti bisa jadi temuan. Ataupun kalau mau memaksakan pakai barang atau jasa yang spesifik kayak Apple tadi, harus disertai justifikasi khusus. Terus berikutnya urutan dari penggunaan produk dalam negeri itu
dalam hal kondisi di atas atau di A ini tidak dapat dipenuhi, apabila ternyata tidak ada produk yang memenuhi penjumlahan TKDN BMP minimal 40%, maka pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Nah, kalau di sini nggak ada itu, kalau di sini sifatnya wajib, kalau sudah ada 40 itu wajib. Kalau di sini 40%-nya nggak ada, kita cari produk yang paling tidak nilai TKDN-nya di bawah atau kurang dari 25%. Terus lanjut ke berikutnya. Dalam hal kondisi huruf A dan B tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau pejabat pengadaan dapat memilih produk dengan label PDN, namun belum mempunyai nilai TKDN. Nah, kalau di katalog ini kan kelihatan. Kalau ada gambar ini merah putih, produk dalam negeri ini banyak nih. Nah, kita kalau misal ternyata barang jasa yang kita butuhkan tidak ada minimal 40%, kurang dari 25%, kita memilih produk dengan label produk dalam negeri. Yang penting ada produk dalam negerinya. Nah, jadi prioritas urutannya dari A turun ke B, turun ke C. Nah, ini akhirnya turun ke D. Dalam hal kondisi pada huruf A, B, C ini tidak dapat dipenuhi, 40% nggak ada, setelah dicari 25% juga nggak ada, yang label PDN juga nggak ada, maka PPK atau pejabat pengadaan dapat memilih produk impor. Tapi harus menyesuaikan dengan urutan atau prioritas A sampai dengan C ini dulu. Nah, ini yang pilihan E terakhir. Dalam hal kondisi pada huruf A, B, C, dan D, di atas ini tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau pejabat pengadaan dapat menggunakan metode lain selain e-purchasing katalog, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kan kalau kita membicarakan metode pemilihan itu kan ada 5. Yang pertama e-purchasing. E-purchasing itu dalam hal barang atau jasanya tersedia dalam katalog elektronik. Terus urutan berikutnya ada pengadaan langsung untuk barang jasa di bawah 200 sampai dengan 200. Terus ada tender penunjukan langsung dalam hal memenuhi keadaan atau kriteria tertentu. Terus ada tender cepat dalam hal penyedianya yang telah terverifikasi di Sikap. Terus yang terakhir itu tender dalam hal tidak dapat menggunakan 4 metode pemilihan yang ada. Jadi kalau kita memprioritaskan metode pemilihan itu ada 5 tadi. Yang pertama e-purchasing, karena ini nggak bisa produk impor juga di e-purchasingnya di katalog atau di toko daring nggak ada, ya kita akhirnya boleh itu. Boleh pakai yang pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau tender. Terus turun yang keempat. Nanti misal ini digunakan Bapak Ibu waktu mau proses pembelian barang jasa, nanti di checklist saja. Ini sesuai nomor 3, misal kondisi A terpenuhi, nanti ditulis di sini, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Yang nomor 4, penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebutkan merek barang jasa yang tercantum pada katalog elektronik dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti atau fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu. Nah, ini enaknya kalau pakai e-purchasing Bapak Ibu, pakai e-purchasing mau pakai katalog atau toko daring enak justifikasi. Kalau di pasal 19 ayat 2 itu kan penyebutan merek hanya diperbolehkan untuk barang atau jasa yang menjadi bagian tertentu komponen barang jasa. Terus dan salah satunya itu ada barang atau jasa yang tercantum dalam e-purchasing dalam katalog elektronik atau toko daring. Enaknya di sini. Kan termasuk saya misal suruh milih barang sepatu katakannya lah. Sepatu milih Nike apa Adidas, saya lebih cocok pakai Adidas, itu langsung enaknya di situ, tapi harus disertai dengan justifikasi ini. Tapi kalau pengadaan langsung, tender itu kan nggak boleh menyebutkan merek. Nah, ini yang kelima ini yang tahapan persiapan yang kelima ini.
prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Ini dengan urutan prioritas sebagai berikut. Apabila nilai paket pengadaan barang jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar, maka PPK atau pejabat pengadaan memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi untuk barang jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada katalog elektronik. Ini juga sudah termuat turunan dari Perpres 12 di pasal 65, peruntukan nilai paket yang mengubah di Perpres 16 sebelumnya ya. Peruntukan nilai paket sampai dengan 15 miliar itu untuk kualifikasi usaha kecil dan koperasi. Jadi kalau kita cuma belinya 10 juta, 50 juta, ya kita milihnya ini, kualifikasinya usahanya kecil serta koperasi. Terus yang B ini berikutnya dalam hal kondisi pada huruf A ini tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau pejabat pengadaan dapat memilih penyedia katalog elektronik dengan kualifikasi usaha non kecil. Tapi ini urutan ya, atau prioritas. Yang A dulu, kalau A nggak ada, setelah kita identifikasi atau cari-cari di katalog, ataupun dari sumber lainnya, kita baru bisa beralih ke B. Tapi kalau ada paket sampai dengan 15 miliar, ada penyedia usaha kecil atau koperasi yang dapat memenuhi, kita sengaja memilih ini ya jadi objek temuan juga kalau dari sisi pemeriksa. Kan sudah melanggar di ketentuannya. Terus untuk tahapan persiapan e-purchasing berikutnya adalah setelah menyusun spesifikasi teknis, pengumpulan referensi harga. Pengumpulan referensi harga ini yang digunakan untuk dasar menegosiasi atau digunakan Bapak Ibu sebelum membeli produk di katalog atau toko daring. Nah, pengumpulan referensi harga itu dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mencari produk dengan harga terbaik. Kata kuncinya ini harga terbaik. Harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Nah, ini kita coba praktek lagi. Karena ini kebetulan kemarin yang ada di semua satker itu jasa outsourcing ya. Nah, kita coba praktek di situ. Sektoral. Nah, kalau pengumpulan referensi harga itu, kalau kita mencari produk harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik, kita bisa membandingkan dari sini, Bapak Ibu, mencari harga yang paling murah mana. Ini bisa kita bandingkan sini. Ini misal saya bandingkan ini, nanti termasuk bisa langsung muncul spek dari barang atau jasanya. Yang 6 juta sama coba ya. Coba saya bandingkan. Nah, jadi ini harga satuan pelaksana petugas keamanan di daerah Jakarta, itu harganya satu orangnya 6.569 satu bulannya ini. Dari PT 969. Oh, ini sama ya, cari yang beda. Pelaksana, yang sama-sama pelaksana. Coba sama ini. Nah, ini dari PT Hexa Garda Utama itu ada 7.198. Tapi kalau dari PT 969 6.569. Nah, kita bisa bandingkan spek produknya di sini. Nah, kalau dari PT Hexa Garda Utama itu dapat apa aja dia?
dia sudah ada SIO jasa penyedia pengamanan, misal SIO Polri ini. Tapi kalau dari PT 969 dia ada SIO juga ternyata. Nah, sesuaikan berdasarkan spesifikasi teknis yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nanti kalau apa namanya? Dari speknya ternyata satpamnya minimal harus punya SIO gitu. Nanti bisa nanti misal SIO memenuhi. Nah, pendidikannya minimal SMA. Oke, sama. Ini usianya cari yang berapa? 1956. Sertifikasi jasa kompetensi. Kartu tanda anggota. Ini bisa disamakan. Di dalam komponen biaya itu ada gaji UMK, THR, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, biaya seragam, manajemen fee, dan biaya pajak. Ini kalau ini UMK, THR, BPJS Tenaga Kerja, dan Kesehatan, seragam dan atribut, manajemen fee, dan pajak. Ini atributnya sama semua ini ya. Nah, ini yang membedakan pengalaman pekerjaan. Kalau di sini di punyanya PT Hexa Garda Utama itu minimal pengalamannya itu 1 tahun. Kalau di sini 2 tahun. Nah, nanti tergantung sesuai spektek Bapak Ibu yang sudah buat. Butuhnya apa minimal berpengalaman 1 tahun atau 2 tahun, nanti silahkan. Dari sini nanti cari harga terbaik itu di sini nanti. 7 juta, 7 juta. Harga terbaik kalau di sini tuh, misal kalau mau cari harga terbaik yang termurah itu, ya cari yang shortlistnya nanti yang paling murah. Diurutkan sebentar. Ada yang diurutkan. Tapi harus dengan mempertimbangkan produk dalam negeri dan kualifikasi usahanya kecil ya. Karena ini kan kalau jasa outsourcing pastinya kecil. Nah, kalau melihat kualifikasi usahanya gimana? Kalau di katalog ini kualifikasi usahanya nggak bisa kelihatan. Coba saya klik. Dia penyedia, nanti kita bisa lihat detail penyedianya di sini. Lihat kualifikasinya dari sikap LKPP nanti bisa cari. PT 9. Nah, ini dia punya 2 kualifikasi ini dia. Kecil dan non kecil. Tapi kalau di KBLI-nya sini kan dia misal berdasarkan spektek yang kita butuhkan, dia tuh kita butuhnya KBL-nya 80-100. Ini dilihat sini. Dia bisa kecil atau punya 2 kualifikasi dia pakainya. Tapi nanti bisa dipastikan, lebih pastinya yang apakah kualifikasi baku lapangan industri yang 80-100 ini masuk kualifikasi yang kecil atau non kecil. Nanti kalau mau tahu lebih detailnya ditanyakan langsung ke penyedianya karena ini datanya kurang lengkap ya. Yang dimaksud harga terbaik di sini adalah harga terbaik yang telah kita buat Bapak Ibu. Nanti harga terbaik apakah harga termurah ataukah harga yang telah kita bentuk sendiri. Kalau kemarin outsourcing kan kemarin seperti di Balai Diklat, Gorontalo kan saya bantu buatkan untuk referensi harganya ya. Nah, berdasarkan harga terbaik kita kan kalau dari Gorontalo kan misal satu satpam itu yang kita butuhkan itu 4.812. Jadi kita mencari harga terbaik di sini. Atau bisa ditambahkan misal pelatihan apa-apa nanti dihitung rinci dimasukkan ke dalam komponen gaji per bulan bisa nanti. Terus mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog. Ini bisa offline atau online. Kalau offline ya Bapak Ibu silahkan berkontak ke PPK Satker terdekat atau misal dari
kementerian lembaga atau dari Pemda, tanya-tanya untuk harga pembandingnya, atau bisa dari marketplace kalau ada ya. Terus informasi biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah apabila ada. Nah, ini termasuk kemarin kan outsourcing, kemarin saya tambahkan di sini dasar perhitungan. Nanti kenapa saya tambahkan kolom dasar perhitungan di sini? Nanti kalau tender atau pengadaan langsung ya, atau pengadaan yang nilainya di atas 10 kan harus nyusun HPS. Nyusun HPS itu kan ada dasarnya dari biaya kirim dan lain-lain. Nah, kalau e-purchasing itu yang diperiksa, yang diminta oleh pemeriksa atau APIP nanti dokumen namanya referensi harga. Referensi harga yang dasar kita gunakan untuk nego atau membeli barang jasanya nanti. Nah, ini informasi biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Ini kan kebetulan dasar perhitungannya dari PMK 83 tahun 2022 tentang standar biaya masukan untuk tahun 2023. Nah, ini bisa sebagai justifikasi atau dasar Bapak Ibu PPK atau pejabat pengadaan yang dimasukkan ke dalam referensi harga. Dia di nomor 3 ini, informasi. Foto-foto yang sini mana repetannya? Terus dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dokumen lainnya itu bisa berdasarkan kontrak tahun lalu atau dokumen lainnya yang intinya dokumen itu dapat dipertanggungjawabkan. Terus, jadi Bapak Ibu dalam pengumpulan referensi harga itu bisa memilih ini sebagai opsi Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4. Yang penting ada di salah satu 4 ini. Karena kan kalau kita beli barang sendiri kan mesti ada referensinya. Cari produk yang harganya murah atau yang seperti apa. Nah, dasar ini kan apalagi kalau pakai uang negara kan nanti ditanya referensi harganya nanti. Nah, kalau saya mana benar? Nah, kalau saya sendiri ditanya milih harga paling ada harga antara 1.000 dan 1.500 sampai dengan 1.500. Kalau saya malah milih di 1.500. Karena nanti selain harga yang digunakan dasar untuk nego, nanti ada dasar yang digunakan untuk nego teknis namanya. Nanti di berikutnya nanti. Nanti komponennya masukkan di nego teknis. Nah, terus untuk pelaksanaan e-purchasing, nah untuk berikutnya pelaksanaan e-purchasing, tahapan pelaksanaan e-purchasing ini yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan ini dipersiapkan. Ini sebenarnya dalam tahapan referensi harga ini harusnya ada tahapan teknis. Nanti ada nego teknis barang atau jasa apa yang mau dimasukkan ke dalam satuan referensi harga. Misal kalau kayak outsourcing, kita mau masukkan dasar biaya pelatihan per bulannya, anggap aja misal jatuh di harga 200.000, nanti 200.000 dimasukkan ke dalam biaya ini. Boleh saja, yang penting dasar biaya pelatihan ini jelas. Karena kalau kita mencari harga terbaik aja, harga yang terendah, nantinya kan kualitas barang atau jasa yang kita dapatkan kan sesuai ini. Nanti kan penyedia, misal PPK nuntut, Mas atau Pak, Bu, memang nggak diberikan pelatihan ini untuk jasa outsourcingnya. Atau misal kalau barangnya, ini nggak ada bonus tambahan lain, misal kalau beli laptop nggak ada bonus tambahan lain, kasih nego teknis kan bisa yang berkait yang menunjang
yang menunjang produk barang jasa ini, misal kayak antivirus atau Microsoft Office, ya, itu yang paling penting. Soalnya kalau kita beli produk di katalog elektronik ini laptop kosongan ini sebenarnya. Cuman laptop barangnya aja nih. Ini masih muncul. Muncul ya. Sebentar. Nah, ini laptop kosongan. Ini cuman gini, cuman spek gini, cuman AMD, komponen biaya modal, pengiriman. Di sini nggak ada Microsoft Office-nya, terus Word-nya termasuk kalau mau nego teknis. Jadi kalau saya disuruh milih, disuruh beli, ya. Ini bedakan ya. Kalau pengadaan langsung, tender itu memilih penyedia. Kalau e-purchasing itu membeli. Kalau kita membeli kan langsung dengan pembeli yang atau penjual, membeli dengan penjual yang kita kenal biasanya ya. Kan belum tentu saya dengan Pak Kli, misal saya cocok di penjual nasi goreng ini belum tentu cocok di saya. Saya punya rekomendasi ini lah itu. Karena itulah proses negosiasi. Jadi kalau negosiasi itu langsung dengan penyedianya. Lagian kalau kita klik laptop ini, kita langsung bisa milih penyedianya. Misal kita penyedia yang langganan mana itu, langsung bisa. 15 menit. Oh gitu ya. Masih banyakkan ya. Yes. Nah ini langsung saja masuk ke pelaksanaan e-purchasing ya. Nah PPK atau pejabat pengadaan sebelum pelaksanaan e-purchasing katalog melakukan hal sebagai berikut: memeriksa status daftar hitam penyedia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masuk ke katalog ini, misal saya masuk akun di pejabat pengadaan ini. NB. Enggak, lemot ini. Jadi nanti memeriksa status daftar hitam. Terus memverifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap. Terus melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik. Nah, ini kemarin kan saya sarankan sama Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu membeli, saya sarankan ketemu sama penyedianya, diklarifikasi dalam satuan harga itu ada apa saja. Apa boleh, Mas, boleh, ini ada aturannya. Ini yang saya tulis nanti berdasarkan keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022. Jadi kalau kita aja, apalagi keluar uang yang banyak ya, apalagi pakai APBN, APBD kan, sebelum kita mengeluarkan uang itu kan kita apa yang kita dapat, barang jasa apa yang kita dapat. Selain itu kan tujuan dari pengadaan barang jasa ini kan value for money. Jadi nilai dari uang tersebut nggak hanya dapat barang murah tapi murahan, tapi barang ya harganya yang terbaik, itu harga terbaik, kualitas terbaik. Value for money intinya itu Bapak Ibu ya, bukan harga termurah tapi murahan. Ini masuknya e-purchasing. Ini kan masuk punya saya anggap aja beli ATK ini ya. Ini harusnya ATK itu masuk klasifikasi di toko daring karena dia standar, memiliki sifat resiko rendah. Misal saya beli ATK nih, kabupatennya Jakarta. Nah ini kalau di biro umum sering pakainya itu misal ini, ya terserah nanti Bapak Ibu penyedia yang langganannya suruh daftar ke sini aja, yang udah kenal, yang udah sering bertransaksi, nanti suruh daftar ke sini. Nah kalau pakai e-purchasing atau katalog itu mengadopsi model bisnis, praktek bisnis yang sudah mapan sekarang di marketplace seperti di Tokopedia atau Shopee. Jadi saya sering sampaikan ke Bapak Ibu pejabat pengadaan atau PPK, kalau mau cepat familiar dengan fitur-fitur katalog atau toko daring, sering-sering transaksi
belanja di toko online. Nanti apa namanya gampang memahaminya. Kan kita beli, kalau beli barang kan tinggal cari punya sense. Terus saya. Nah, misal ini saya beli ini. Misal klip butuhnya 10, tambah aja. Ya saya anggap di klip dulu ya, coba ya. Nanti di keranjang, kan masuknya tadi langsung cari barang jasanya apa. Tapi kalau mau cuman ATK atau apa, nanti di sektoral punya Basarnas sendiri baru ada 7. Nanti rencana Basarnas mau buka 2 etalase lagi, insya Allah rescue truck dan rescue car. Tapi ya pembeliannya anggarannya anggaran pusat ya, kalau di daerah kan nggak ada. Yang baru ada untuk nasional di harga kabupaten kota itu kantong mayat ini. Ini kan ada 7 etalase punya Basarnas atau servis kendaraan. Ada makanan minuman, ini silahkan dipakai. Tapi mungkin kalau saran saya pakai minuman itu pakai toko daring aja. Di toko daring kan Grab masuk di salah satu apa namanya di lingkupnya toko daring. Dia ada Grab, ada Bela Pengadaan, ada Blibli, ada semua sih. Terus saya pilih tadi ATK masih. Menit lagi. Benar. Ini kayaknya waktunya sangat terbatas, penjelasannya panjang nih soalnya kalau sama Farek. Nah ini yang tahapan pertama itu tadi ini memeriksa status daftar hitam penyedia. Kita itu verifikasi dulu data penyedianya. Nah, dia punya KBL-nya ini. Ya umum lah kalau untuk ATK lah ya, dia perdagangan besar, buku, tekstil lah. Kontrak penyedia ini nanti silahkan kalau mau dilihat. Izin usahanya dia NIB, SIUP, ini sumber datanya OSS sudah terverifikasi. Nah kalau kita mau verifikasi di sini Bapak Ibu, nanti kan pejabat pengadaan atau PPK. Kalau transaksi di bawah 200 pejabat pengadaan, di atas 200 PPK. Nanti silahkan diverifikasi, nanti dicek, kalau perlu diklarifikasi dulu. Kalau barang ya cuman ATK, apa nggak usah lah. Ini pun bisa di skip sebenarnya ya. Terus apalagi kalau yang paling penting ini di nomor 3 ini untuk barang jasa yang nilainya besar biasanya. Klarifikasi dulu ke penyedianya, suruh datang aja ke kantor. Nanti dalam satu barang satu harga barang atau jasa itu isinya apa aja. Terus ada fitur yang bisa dinegosiasikan enggak? Ini diklarifikasi nanti bisa. Terus untuk pelaksanaan e-purchasing melalui katalog itu, ini yang khusus metode negosiasi ya. Kalau kompetisi kan tadi, nanti di YouTube-nya eProk LKPP ada. Kompetisi kan tujuannya untuk mendapatkan harga terbaik. Ini metode negosiasi itu memperhatikan hasil persiapan. Jadi kalau persiapannya udah selesai, udah siap, baru masuk ke tahap pelaksanaan. Nah ini yang pertama membuat paket tadi nih. Membuat paket. Tadi kan setelah saya klik itu, nah nanti buat paket sini. Paket telah meriksa, nanti tuh kasih catatan apa proses, apa silahkan. Pilih RUP-nya. Nah ini kalau belanja di katalog elektronik, kita harus melengkapi data di sirupnya dulu. Ini logout. Lengkapi data di sirupnya dan pastikan sudah terumumkan. Udah di record ya? 3943. Oh sorry, punya biru umum. Nah ini, dia kan saya bikin di paket penyedia dalam swaklola. Nah ini pastikan di sirupnya itu sudah sampai
checklist umumkan. Nanti kode sirupnya, kode RUP-nya ini yang di-copy, dimasukkan ke dalam katalog nanti. Di-copy paste ke dalam katalog. Dihapus sepanjang nanti baru muncul. Ganti 2023. Belum muncul. Oh maaf, ini harusnya data master dulu sebelum proses tadi ya. Ataupun kalau sudah sampai sini nggak apa-apa, nanti bisa. Data master, RUP, nanti tarik data terpilih, ID RUP tadi, ini depannya hapus, pastikan depannya kosong ini, cari dan simpan. Nah nanti otomatis setelah klik cari dan simpan, berhasil disimpan keterangannya. Nah ini baru kita bisa proses ke tahapan berikutnya. Di keranjang tadi, ini klik nama penyedianya, Literita Lintas Media, buat paket, telah memeriksa proses. Nah, ini kode RUP-nya masukkan lagi. Nah, ini kan baru muncul ini. Jadi harus ditarik data master RUP dulu, nanti baru bisa muncul di sini. Setelah itu, setelah copy nomor RUP, ini kosongin aja, nanti ganti tahun anggarannya sesuaikan, nanti muncul di bawah, nanti dipilih. Nah, setelah dipilih, kan udah muncul notifikasi di sini, berikutnya nanti. Nah, nanti dilengkapi datanya, kalau belum pernah masuk, ini dilengkapi, karena alamat pengiriman sama dengan alamat Satker. Sumber dana ini masukkan kode MAK. Belanja barang jasa. Nah, dia karena masuk di sini ya. APBN, karena anggaran kita sumbernya dari APBN untuk kementerian lembaga. 962 masukkan nanti 131 ini. 131. Terus dia kan di program A 521 211. Nah, ini kalau udah ini, udah diisi, nanti baru klik berikutnya. Nomor sertifikat TBJ ini nggak usah diisi juga nggak apa. Ini kan nggak ada tanda wajib sih, nggak ada tanda perintah. Sama nomor telepon berikutnya. Nah ini yang kemarin ada 2 pejabat pengadaan atau berapa sama Pak Arief juga. Mas, saya kirim paket ke PPK kok apa namanya nggak muncul di paket PPK-nya. Nah ini pastikan ini kalau nama itu masih banyak yang sama, mohon maaf ini kan karena Pak Karo almarhum ya. Iya. Nanti masukkan di kalau hafal usernya user atau email. Kalau lebih pasnya itu email. Nanti masukkan emailnya di sini. Emailnya sebenarnya. Ya. Wow. Oh ini. Nah, masukkan emailnya. Kalau nama ini mesti banyak ketelingsut ini. Makanya ngirim ke PPK siapa ini kan kalau di sini banyak banget yang sama. Selamat. Misal Selamat gini kan. Saya ketik Selamat. Ini kan ada banyak Selamat Muriano, Slotiono. Misal Selamat yang mana kan. Ini masukkan lebih pasnya itu masukkan username LPSE-nya atau emailnya. Ini kalau saya lebih ke emailnya sih. Emailnya Pak. Nah ini kan emailnya almarhum Pak Selamat Riyadi Pak pinjam. Ini pilih, nah nanti data PPK atau pembelinya nanti langsung masuk ke sini. Nah,
Nah, catatan produk ini fungsinya itu untuk menego teknis. Jadi dalam produk ini mau nego teknis apa? Karena kalau bundle keep ini kan barang biasa ya. Misal kalau laptop, apa namanya? Misal kalau ini anggap aja laptop ya. Laptop sudah termasuk Microsoft gini. Harga laptop sudah termasuk Microsoft Office dan aplikasi lainnya misal gitu. Atau misal mau dimasukkan apalagi, misal termasuk mau apa namanya? Mohon ditambahkan kamera, boleh aja silahkan nanti. Yang penting kalau namanya nego kan kesepakatan kedua belah pihak. Nanti saya proses. Kalau sudah diproses itu masuknya seperti ini. Nanti diklik nama paketnya ini. Nanti muncul paketnya seperti ini. Nanti yang biru itu yang dimulai proses paket. Nanti ada mulai proses paket, ada proses negosiasi, kirim ke PPK. Ini karena saya pakai akun pejabat pengadaan. Karena ini harus tektokan sama penyedia, saya simulasikan di Awam aja nih. Oh ya, ini karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti yang biru itu yang mulai proses paket. Nanti ada menu negosiasi di sini. Negosiasi nanti diklik. Intinya setelah mulai proses itu tektokan sama penyedia. Hubungi penyedianya. Pak, Bu, saya udah proses, tolong ganti persetujuan. Oke, terus nanti muncul negosiasi. Di fitur negosiasi itu nanti ada fiturnya seperti ini. Nah, sambil proses yang ini ya. Nah, ini masih lanjut ke tahapan pelaksanaan. Setelah membuat paket, PPK atau PP melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi harga, serta jika diperlukan, PPK PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada bukti transaksi terakhir. Kalau dia udah pernah kita beli, struktur pembentuk harga yang tercantum, struktur harganya apa aja, misal kayak jasa pengamanan tadi kan ada THR, gaji pokok, dan lain-lain tadi. Riwayat harga transaksi dari penyedia, yang dalam fitur harga terbaik, kalau ada apa, cari harga terbaik ya. Kebutuhan layanan teknis pendukung. Nah, kalau kita misal beli laptop 10 juta sama 10.500.000 harusnya ada perbedaan itu. Nah, kalau saya milih anggap aja sama-sama beli laptop tapi bisa dinego. Saya pilih yang 10.500.000. Di 10.500.000 itu saya ada nego masuk, udah termasuk Microsoft Office-nya, terus udah termasuk aplikasi lainnya dan lain-lain nanti. Intinya nego teknis itu yang mendukung atau komplain juga bisa dimasukkan. Yang penting penyedianya setuju. Kalau penyedianya setuju, nanti di sini ada fitur negosiasi dengan penyedia. Kalau penyedianya setuju, dia setuju. Kalau menolak nanti kembali ke kita lagi. Mau kita nego diturunkan atau teknisnya dikurangi. Nah, metode negosiasi entitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi. Kalau ada nanti misal beli genset yang 25 kV atau berapa yang kecil, termasuk biaya instalasinya atau apa, dan ketersediaan produk. Selain negosiasi harga, PPK atau PP juga dapat melakukan negosiasi layanan teknis pendukung. Nah, ini yang saya sebut layanan teknis pendukung. Nah, ini termasuk yang saya anggap mentor saya juga ya, Pak Arif Rahman, itu waktu beliau diuji PBJ Ahli Madya, ada harga 5 juta sampai dengan anggap aja 1 juta sampai dengan 1.500.000. Pak Arif itu milih 1.500.000. Tapi dengan 1.500.000 itu dia dapat instalasinya, garansinya 2 tahun, menambah paket. Kalau Bapak Ibu pilih barang kan mestinya pengen yang awet, pengen ada layanan tambahan dan lain-lain. Mending keluar sedikit tapi untungnya banyak di kita daripada harga pas-pasan atau murah tapi banyak zongnya ibaratnya. Terus nego layanan teknis pendukung selain yang dimaksud dalam angka 4. Jadi nego teknis itu selain yang dimaksud ini ya, kan termasuk pemaketan bundling kan tadi Microsoft Office-nya, terus apanya, webcam-nya kan bisa termasuk juga. Kalaupun selain dari 4 ini, kalau nggak ada di sini, dapat terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pengelola katalog elektronik. Dalam hal ini kan pengelola katalog elektronik kan UKPBJ, nanti bisa konsultasi ke teman-teman UKPBJ misal, kalau sebelum nego teknisnya. Nah, nego teknis pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 ini dicatatkan pada aplikasi katalog elektronik. Pencatatannya itu yang tadi itu yang kotak. Nanti terus kalau pas ada fitur negosiasi itu, ini karena lemot ya. Pokoknya di sini nanti ada fitur negosiasi. Di sebelah
sini itu ada fitur harga, sebelah kanannya ada catatan. Nah, itu catatan ditambahkan sudah termasuk Microsoft Office dan lain-lain. Itu nego teknis dicatatkan di situ, di menu situ. Serta dicantumkan pada surat pesanan. Jadi kan kalau bentuk kontrak sesuai pasal 28 kan kalau bentuk kontrak kan ada 4. Jadi kalau untuk e-purchasing itu berapapun nilainya bentuk kontraknya surat pesanan. Tapi dalam hal secara administratif atau untuk pencairan keuangan itu bisa ditambahkan untuk surat pesanan. Misal kalau barang jasanya lebih kompleks, pembayarannya termin itu bisa ditambahkan di dalam surat perjanjian. Yang ketujuh, kesepakatan negosiasi harga dan layanan teknis pendukung antara PPK dan PP dengan penyedia tidak boleh melebihi harga satuan yang tayang. Jadi harga satuan yang tayang tadi misal apa namanya? Misal yang satuan tadi 5 juta. Kita harus paling enggak Rp1 di bawah harga 5 juta itu. Karena ini tidak boleh melebihi harga satuan. Nanti sistemnya juga ngunci. Saya pernah tak coba, enggak tak ada nego harganya, tapi nego teknis enggak bisa. Paling enggak diturunkan Rp1. Nah, yang ke-8, proses nego harga dan teknis pendukung yang dilakukan oleh PPK atau PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi katalog elektronik. Fitur negosiasinya tadi. Di sini nanti sebelah harga itu ada kolom catatan, itu fungsinya untuk nego teknis. Nah, proses negosiasi harga dan teknis, ini 9 ya. Apabila PPK PP telah menyepakati hasil negosiasi dengan penyedia atau pelaku usaha, maka PPK melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan surat pesanan. Nanti setelah nego, kan ini dari akun pejabat pengadaan ya. Nanti kirim paket ke PPK, masuk ke akun paketnya PPK, nanti dia paket yang telah dibuat oleh pejabat pengadaan kalau nilainya di bawah 200 ya. Dikirimkan ke PPK, nanti masuk ke sini nanti. Dan nanti masuk ke sini. Ini kan masih proses di pejabat pengadaan saya kan. Nanti di sini, nanti masuk ini persetujuan, oke. Terus nanti kalau dari menunya, ini coba ini. Nah, ini kan dari menunya PPK, nanti ada daftar kontrak. Daftar kontraknya nanti di sini ada, karena ini udah prosesnya udah selesai ya, nanti ada tambahkan kontrak. Nanti udah ada draftnya, diisi, terus ditambahkan nego teknisnya tadi apa, ditambahkan di bagian yang bisa ditambahkan nanti. Terus apabila tidak terjadi kesepakatan negosiasi harga dan teknis dan negosiasi kepada penyedia katalog lain dengan tetap memperhatikan persiapan tadi ya, dokumen spek tag dan referensi harga. Terus pelaksanaannya purchasing katalog melalui metode negosiasi harga ini tidak diperlukan jika harga tayang pada katalog elektronik merupakan fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi, tapi ini jarang biasanya, barang-barang yang spek khusus. Pernah Sarpras 1 kalau nggak salah. Dapat langsung dilanjutkan. Dan nanti file kerja ini yang bisa digunakan Bapak Ibu sebelum proses katalog elektronik dan pelaksanaannya. Nanti saya share kalau misal ini udah spek tag-nya sudah disusun, tulis saja ini sudah, atau checklist centang. Ini belum terjadi perubahan dikarenakan silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu, ini udah sesuai keputusan LKPP 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, nanti kalau selesai udah sampai ini misal ini melakukan pengiriman. Kan kalau kita namanya BAST, berita acara serah terima, kan kita terima barangnya dulu baru kita tanda tangan BAST. Ini kalau riwayat pengiriman ya. Yang sebentar lagi selesai ini. Yang untuk PPK sebentar. Ini. Nah, kalau udah selesai, ini saya semacam guyon tapi bisa dipraktekkan ya. Kalau prinsip saya dalam
kita belanja online atau pengadaan itu pakai 5A. Ya. Yang pertama itu dibuka dulu barangnya. Nah, kan di unboxing dulu kan kalau kita buka. Terus diteliti barangnya, dicocokkan sesuai speknya, bentuknya sama enggak, simetris, ada 4 buah tuasnya di sebelah kiri atau kanan. Nah, terus dicoba dulu barangnya, terus fiturnya oke, sesuai, terus rasakan manfaatnya. Nah, ini paling penting. Rasakan manfaatnya kalau udah bagus, puas, terus ulas produk dan penyedianya. Nah, ini di sini ada rating penyedia. Akurasi produk, oke. Misal pelayanan, saya ini kan belum di di rating ya. Pelayanan oke. Kecepatan pengiriman oke. Terus pesan tambahan lebih ditingkatkan, anggap aja. Lebih ditingkatkan. Selesai. Nah, nanti hasil ulasan ini dapat digunakan Bapak Ibu pelaku pengadaan, pejabat pengadaan atau PPK seluruh Indonesia. Misal ini di saya ya, katalog. Kan kalau Bapak Ibu belanja online itu kan cari yang ulasannya bagus, yang penjualannya banyak. Berarti itu kan udah banyak yang pakai. Nah, misal kita pakai jasa outsourcing lah yang sering kita pakai lah. Misal kita nggak tanya-tanya teman-teman PPK di kantor SAR lain. Misal anggap aja Jakarta Pusat. Nah, PT Hexa ini bagus nggak? Kita bisa lihat ulasannya di sini nanti. Hasil ulasan yang telah diulas PPK atau pejabat PPK kan PPK yang serah terima kan. Rating penyedia ini nanti muncul. Nah, ini bisa. Nah, total 16,9. Jumlah surat pesanan. Nah, ini belum pernah dinilai ini ya. Ini belum pernah dinilai. Nanti kalau ada produk yang sudah pernah dinilai, nanti bisa muncul ke sini. Nanti sering udah dibeli berapa banyak, di rating PPK-nya udah berapa banyak, nanti sini. Nah, berarti penyediaannya ini bagus, dia komitmen, tepat layanan, pengirimannya sesuai, lah nanti bisa sini. Jadi proses bisnis e-katalog ini mengadopsi dari praktik bisnis yang sudah mapan, dari marketplace yang sudah ada. Jadi kalau saya sarankan lagi, kalau Bapak Ibu PPK pejabat pengadaan atau sekretariat PPK di pusat, kalau mau gampang paham katalog atau toko daring, sering-sering belanja online. Kalau yang sering belanja online, oh ini kayak gini, udah paham harusnya. Ya mungkin itu ya, karena keterbatasan waktu. Untuk berikutnya Pak Klik mungkin. Ya saya tak stop sharing. Iya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati, mungkin bisa ditanyakan kepada kami. Oh, mungkin yang pertama nih, ada raise hand dari Kansar Bengkulu. Baik, mohon izin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, izin bertanya, kalau tadi kan itu yang dijelaskan terkait e-katalog yang di lkpp.go.id ya, Pak ya? Iya, Kalau benar. misalnya untuk yang toko daring, Pak, mohon izin. Itu karena saya lihat kalau untuk secara perbandingan barang itu kayaknya lebih lengkap di toko daring ya. Nah, di sana ada banyak penyedia. Itu apakah proses pemilihannya sama dengan yang dilakukan di website e-katalog dan lain-lainnya? Demikian itu Pak, mungkin sementara Pak. Terima kasih. Oh iya. Nah ini tadi kan Pak Dodi juga mintanya sekalian mengenalkan toko daring mungkin ya. Karena apa namanya keterbatasan waktu. Ini saya share screen Pak Klik ya. Ini saya coba screen link. Jadi sesuai peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik, barang atau jasa yang tersedia dalam toko daring itu standar atau dapat distandarkan, memiliki sifat resiko rendah, dan harganya sudah terbentuk di pasar. Jadi barang-barang yang dijual di toko daring ini, maaf, akun Pokja ini. Barang-barang yang dijual di toko daring itu memenuhi 4 aspek itu. Tapi sering
kita temui barang yang dijual di toko daring, kadang ada juga di katalog. Padahal harusnya peruntukannya katalog itu barang-barang yang lebih spesifik. Kecuali barang yang ditayangkan oleh katalog nasional, oleh LKPP itu barang-barang yang apa namanya standar atau barang umum. Agak lama. Mungkin kalau ini apa khusus untuk bahas katalog ya, mungkin di kesempatan berikutnya nanti sambil menunggu bisa sosialisasi ke toko daring, karena kan apalagi kalau belanja-belanja ATK konsumsi itu di toko daring malah lebih ke situ. Kalau sesuai peraturan saya bacanya itu, kalau sesuai peraturan mengacunya lebih ke toko daring harusnya, kan barang-barangnya standar umum kan ya. Agak lama. Nah, kanal toko daring itu ada 4 ini. Nanti tapi yang baru bisa digunakan tuh yang bela pengadaan. Bisa diklik. Belum login ini. Nah, mitra toko daring itu ini semua nanti bisa dibuka di toko daring lkwp.go.id, nggak usah login, nanti bisa muncul. Ada Grab, Blibli, Bineka, Bimol, Kartara. Tapi dari semua marketplace yang ini, yang paling sering paling mungkin fiturnya paling mudah ya. Termasuk saya sendiri kalau di pusat sering pakai MBIS ini. Tapi nanti perlu diperhatikan kalau pakai MBIS itu ada fee perusahaan. Jadi kalau transaksi 0 sampai dengan 75 kalau nggak salah itu kena 2% atau berapa. 75 juta sampai makin besar makin kecil kalau apa namanya? Itunya. Fee ke perusahaannya. Kalau nggak sini salahnya ada. Nah. Kalau Pak ini. Nah, ini. Nah, kalau di toko daring MBIS, toko daring MBIS itu transaksi 75.000 sampai dengan 50 juta itu kena platform fee 2%, lebih dari 50 sampai dengan 200 1,5%, lebih dari 200 juta berapapun itu 1% ini. Ini kayaknya toko daringnya lagi error nih. Saya coba masuk dari akun pejabat pengadaan nggak bisa masuk. Tadi gimana pertanyaannya Pak? Untuk prosesnya Pak, karena saya lihat kan setelah saya lihat itu di masing-masing marketplace yang ada, baik itu Bineka, kemudian MBIS Market itu semuanya kan beda-beda tuh ya tampilan user interface-nya. Apakah sama dengan yang di katalog tadi atau narik apa namanya? Narik nomor itunya tadi, RUP-nya tadi apa seperti apa? Intinya gini. Tapi kalau dari toko daring itu selama ini belum narik dari RUP. Tapi harusnya semua pagu anggaran 52 dan 53 yang tersedia di pagu atau di satker masing-masing itu harusnya diumumkan di sirup. Karena tujuan aplikasi sirup itu selain untuk transparansi pengadaan barang jasa kepada masyarakat, juga sebagai kewajiban harusnya. Cuman selama ini yang kita umumkan paling yang SPK, yang e-purchasing aja, yang tender paling gitu biasanya. Tapi harusnya semua pengadaan itu diumumkan di dalam aplikasi sirup. Nah, terus ini proses bisnis dari Grab, Libi ini masing-masing beda, tapi intinya untuk transaksi pembelian itu intinya sama. Kita sebagai kayak kita di marketplace lah gampangannya. Kayak kita di pesan Grab, terus di Tokopedia, Shopee, intinya sama seperti itu. Tapi mungkin model fitur-fitur menunya yang agak beda itu. Tapi kalau yang saya sering pakai yang di MBIS ini, yang paling banyak valuasinya juga yang
transaksinya paling banyak kan MBIS juga di sini. Kedua ada gratis ongkir nih. Nanti mungkin pembahasan tentang toko daring akan kami bahas lebih lanjut ya Pak ya. Mungkin saat ini kita fokus kepada Katalog ya. katalog dulu ya kalau mau. ininya. Di sini ada pertanyaan lagi Mas Niko dari Satpas Basarnas. Di sini ada untuk verifikasi katalog mungkin ya dilakukan secara offline atau secara online. Iya. Verifikasi katalog. Iya. Untuk penyedia ya atau Mana nih? ini untuk penyedia berarti verifikasinya ya. Ada di Satpas? Oh, verifikasi pelaku pengadaan PPK, pejabat pengadaan maupun Tadi ada pertanyaan dari pelaku usaha penyedia dilakukan secara online. Mohon izin dari Pak Ari mungkin. ya Pak Ardianta Dilakukan ya. secara mungkin. online. Nanti kalau baru masuk pertama kali ke katalog, nanti ada isi data-datanya di situ. Pokoknya loginnya itu dari LPSE. Termasuk kalau penyedia itu loginnya dari LPSE. Nanti kalau penyedia yang baru daftar, nanti dia daftar ngelengkapin datanya di katalog nanti. Kemarin banyak, udah beberapa kali juga yang penyedianya dari Atker yang biasa dipakai itu mau daftar. Ya dari sistem semua, dari online lah. Oke. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari PPK Tangsat Cilacap ya, Mas Heri. Monggo Mas Heri. Oh, siap, Mas. Terima kasih, Mas Miko. Izin Mas nyambung tadi mumpung maaf masalah MBIS Market. Kebetulan saya lagi belanja MBIS Market. Di situ kan ada nilai maksimal 200 juta ya. MBIS Market itu kayak e-katalog enggak, dalam artian di bawah 200 itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Bagaimana? Apakah MBIS Market itu bisa dilakukan pejabat pengadaan atau begitu? Terima kasih. Nah, ya. Jadi garis besarnya itu untuk proses transaksi e-purchasing kan kalau selama ini kan ada katalog sama toko daring. Pokoknya sampai dengan 200 itu pejabat pengadaan, di atas 200 PPK. Termasuk di toko daring itu ada surat edarannya keputusan deputi berapa lupa saya. Kemarin itu untuk transaksi di MBIS Market itu nanti di atas 200 PPK, di bawah 200 pejabat pengadaan. Itu nanti ada fitur untuk menambahkan limit yang bisa ditransaksikan nanti. Cuman harus di setting manual. Saya kemarin saya setting limit sama orang MBIS pas ke sini itu harus setting manual memang. Tapi sesuai peraturan sampai dengan 200 pejabat pengadaan, di atas 200 PPK. Pak Eri. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Pak Eri. Lanjut. Pertanyaan raise hand dari Mas Juni. Monggo Mas. Oke, terima kasih. Tes, masuk suara saya ya? Masuk Pak. Selamat siang rekan-rekan semuanya di UKBBJ dan juga pelaku pengadaan. Perkenalkan nama saya Juni. Saya baru di pejabat pengadaan Pak ya. Saya baru di pelaku pejabat pengadaan 2 tahun ya. Jadi kalau saya amati perubahannya benar-benar signifikan ya, bahwa kita dari manual nanti kita harus mengadakan secara elektronik nanti di 2024 itu paling lambat katanya ya. Nah, betul. 2024 udah wajib Pak itu. Wajib Pak, ya. Paling lambat itu 2023 ini sebenarnya. Betul. Ya. Jadi sepertinya apa yang disampaikan Pak Niko tadi itu benar-benar membantu kami di daerah. Iya. Namun sosialisasi ini tentulah tidak cukup hanya sekian jam. Iya. Ini tahapan-tahapannya kita mungkin sudah dapat gambaran ya. Tapi di dalam pelaksanaannya nanti tentunya kita harus ada istilahnya dummy ya, percobaan-percobaan. Iya. Itu yang kita perlukan nanti dari pelaku pengadaan yang ada di daerah ini, di UPT ini. Harapan kami untuk rekan-rekan yang mungkin sudah familiar dengan pengadaan e-purchasing ini, yang bisa melaksanakan sesuai dengan standar pengadaan secara nasional, tentunya bisa ditularkan ke semua rekan-rekan. Nah, kami juga berharap nanti sekiranya dari UKPBJ bisa melaksanakan kegiatan yang diundang nanti dalam pelaksanaan itu, pejabat pengadaan juga bisa ada kursi gitu loh. Jadi kita tidak mendapat
informasi secara parsial. Jadi secara integral kita bisa dapat, kita juga bisa bertukar pikiran. Permasalahan-permasalahan apapun yang ada di daerah dalam satu kegiatan itu pasti ada permasalahan, Pak Niko. Jadi kayak outsourcing saja. Kalau saya selaku pejabat pengadaan di situ, kita kalau mengarah pada pengadaan di sana mestinya di dalam dokumen RKA itu kan itu kegiatannya paket, Pak Niko. Jadi kalau lihat di situ dipecah lagi jasa keamanan, jasa cleaning service. Nah, yang hal-hal seperti itu ya kita perlu penjelasan nantinya. Jadi mohon bantuannya nanti Pak Niko, sekiranya kami ada permasalahan di daerah, jangan kapok lah, tapi sering-sering nelpon. Saya rasa itu Pak Niko. Jadi harapan kami kita bisa diundang nanti dalam waktu dekat. Jadi 2024 kita sudah bisa semuanya melaksanakan secara harapan yaitu dengan e-purchasing. Terima kasih Pak Niko. Ya, sama-sama Pak Juni, ya mudah-mudahan. Ya memang penting Pak Juni. Selama ini kan cuman proses untuk pengadaan langsung. Sebenarnya saya lihat itu, kalau selama ini saya lihat itu pejabat pengadaan itu cuma numpang nama nyairin honor. Padahal belanja berapapun sampai dengan 200 itu kerjanya pejabat pengadaan. Nah, jadi itu pengadaan barang jasa itu proses untuk mendapatkan barang jasa, sedangkan pencairan anggaran itulah proses pembayarannya. Kalau orang keuangan dikasih kontrak bukti beli bayar bisa cair, SPK bisa cair kan intinya itu. Tapi dalam proses mendapatkan barang jasanya itu yang sebenarnya pejabat pengadaan yang bekerja cuman selama ini kan yang penting kwitansi. Padahal kan sebenarnya awalannya dari surat pemesanan pejabat pengadaan, pesan roti itu harusnya ada surat pemesanan dari pejabat pengadaan, ibaratnya gitu harusnya. Cuman ya nanti mudah-mudahan Pak bisa dilaksanakan dan UKBBJ ada punya fasilitas lah untuk ke situ untuk mensosialisasikan sosialisasi Pak. Terima kasih Pak Niko, rekan-rekan dari Basarnas. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Juni. Mungkin ada lagi rekan-rekan sebelum kami tutup rapat hari ini oleh Kepala UKBBJ Pak Dodi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi atau dua, monggo. Tidak ada ya pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya sudahi saja ya untuk kegiatan sosialisasi purchasing hari ini. Mungkin nanti ada kata penutup dari Pak Dodi selaku Kepala UKBBJ. Kepada Pak Dodi kami persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih Pak pembawa acara. Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sudah mendapat sedikit pencerahan ataupun sebagai pengingat ya, kalau memang Bapak Ibu yang sudah lebih paham atau sudah memahami dari khususnya dari kegiatan proses pengadaan melalui proses pemilihan melalui e-purchasing ini, ya kan? Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya kan, yang diberikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat khususnya di lingkungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Mari kita sama-sama mewujudkan proses pengadaan yang efisien, ya, transparan dan tentunya akuntabel. Jadi pelan-pelan mari kita mulai merapikan proses pengadaan, mulai dari perencanaan, lalu mulai dari persiapan pemilihannya sampai dengan pengelolaan kontraknya dibuat atau dilaksanakan secara rapi dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja kegiatan yang dilaksanakan pada pagi dan siang hari ini. Tentunya nanti kita harapkan masih ada proses ataupun pelaksanaan terkait dengan pemberian atau menyampaikan informasi-informasi yang update terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan Basarnas. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, atas
keikutsertaannya dari Bapak Ibu sekalian, para pelaku pengadaan di Basarnas. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Salam sehat semuanya. Siap, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas acara hari ini. Selamat siang Pak Doni, Pak Niko. Mas Juni tunggu undangannya ya. Waalaikumsalam. Siapa Mbak Tanti maunya jalan-jalan aja. Dasar. lupa Saya tunggu undangannya ke Denpasar ya Mas Juni. Iya kan yang halu kemarin kan ini Boleh-boleh ya. Yang banyak. Yang nanti saya kirim dodol. Kan pakai PPK itu harus banyak oleh-olehnya. PPK. oke, Pak. Nah, Yang Mbak Tanti. boleh, Pak. Sampai jumpa, kita tunggu diundang dulu ke Denpasar atau Manado nih kayaknya nih. Yang bagus. Gorontalo aja. Gorontalo. Oh. Ayo Gorontalo. Sudah Ibu. Iya Ibu.